Baik, kita kembali lagi di Sabda Ilmu Channel. Setelah kita lama tidak berjumpa kembali, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berkas-berkas ya yang perlu disiapkan dalam pemberkasan CPNS. Langsung saja, untuk tahap yang pertama yaitu kita tahu dulu apa itu pengertian pemberkasan dan apa kegunaan pemberkasan sendiri. Nah, dalam KBBI sendiri arti pemberkasan adalah proses, cara, dan perbuatan memberkas atau pemberkasan itu ya berasal dari kata berkas itu sendiri. Dan pemberkasan merupakan kegiatan pengolahan arsip dinamis dengan cara mengelompokkan dokumen menjadi berkas di unit kerja. Jadi untuk pemberkasan ini adalah semacam pemenuhan terhadap data diri, kemudian juga pemenuhan terhadap syarat-syarat, pemenuhan juga terhadap nantinya kelengkapan dokumen yang diperlukan di tiap instansi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, kapan kita melakukan pemberkasan? Nah, hal yang perlu kita pahami yaitu yang pertama, yaitu ketika kita lolos nilai integrasi antara SKD dan SKB. Jadi tetap yang utama adalah nilai SKD dan SKB terlebih dahulu. Jika integrasinya dinyatakan lolos, kemudian menuju ke masa sanggah. Nah, di masa sanggah ini adalah kesempatan buat teman-teman yang ingin menyanggah atau melakukan seperti penyanggahan lah, seperti itu. Nah, ketika sudah selesai masa sanggah, setelah itu adalah tahap pemberkasan. Nah, pastikan teman-teman sudah masuk waktu pemberkasan yang ditetapkan oleh pihak BKN, sehingga nanti dalam pembuatan berkas-berkasnya itu sesuai dengan arahan dan tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak BKN itu sendiri. Selanjutnya, dokumen yang perlu disiapkan untuk pemberkasan apa saja nih? Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting ya. Yang pertama adalah pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah. Nah, sekali lagi untuk dokumen ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Di sini saya hanya mengambil dokumen-dokumen yang sekiranya itu adalah dokumen umum pada umumnya seperti itu. Nah, untuk pas foto pada umumnya digunakan yang berwarna merah dengan pakaian yang formal. Selanjutnya yaitu adalah scan ijazah asli. Sama seperti kita waktu mendaftar, yaitu ijazah yang digunakan untuk mendaftar. Hanya itu saja, misalkan dulu melamar di farmasi S1 ya scan ijazah S1 seperti itu. Kemudian juga ada scan transkrip nilai asli. Ya, jadi setelah ijazah, kita juga perlu men-scan transkrip nilai asli yang kembali lagi itu juga digunakan pada waktu awal kita mendaftar ya guys. Nah, selanjutnya yang agak penting adalah pengisian DRH. Pengisian DRH ini adalah singkatan dari daftar riwayat hidup ya. Nah, ini adalah salah satu dokumen utama yang perlu diisi bagi teman-teman sekalian. Nanti setelah diisi, jangan lupa dicetak, ditandatangani dengan materai, dan juga di-scan, nanti di-upload juga seperti itu. Dari pengisian DRH-nya itu sendiri dalam pemberkasan ini. Jadi nanti jangan lupa membaca buku petunjuk dari BKN untuk pedoman pengisian DRH ya teman-teman. Karena dengan adanya buku pedoman ini menghindari adanya salah-salah ataupun salah input seperti itu. Jadi jangan lupa sekali lagi baca buku petunjuk BKN untuk pengisian DRH. Selanjutnya yang menurut saya sangat penting dan harus segera kita cari yaitu adalah surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku. Dan kembali lagi jangan lupa tunggu instruksi dari instansi teman-teman semua, karena biasanya di situ untuk syarat atau keterangan atau nama keperluannya itu tiap instansi biasanya berbeda. Nah, jangan lupa untuk pastikan terlebih dahulu untuk nama keperluannya apa. Misalkan di instansi A menginginkan namanya syarat pemberkasan CPNS. Di instansi B bisa jadi syarat pemberkasan CPNS 2021. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak salah dalam menentukan nama dari pemberkasan itu sendiri atau nama SKCK-nya, keperluannya. Nah, selanjutnya yang cukup tidak kalah penting yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter. Nah, ini juga cukup penting untuk segera dicari, yaitu surat sehat jasmani rohani dari dokter. Kalau dulu waktu kita mendaftar hanya sehat jasmani saja, di sini untuk pemberkasan dibutuhkan sehat rohani juga, dan biasanya untuk tes ini agak memerlukan waktu jika
tes ini dilakukan secara tertulis ya teman-teman. Tapi juga ada juga yang saya pernah mendengar untuk rohani ini dilakukan tes dengan wawancara seperti itu. Hingga jika sudah keluar pengumumannya segera saja dicari. Ya, untuk selanjutnya yaitu bebas nafsa ya. Ini juga sepaket biasanya dengan jasmani dan rohani sekalian kita mengurus surat bebas nafsa. Yang perlu diperhatikan di sini, pahami petunjuk pengisiannya, pahami syarat-syaratnya, karena ada beberapa instansi yang mensyaratkan harus di rumah sakit daerah. Maksudnya rumah sakit yang milik pemerintah daerah setempat. Tidak boleh di rumah sakit swasta, dan juga yang menandatangan pun harus dokter yang berstatus sebagai PNS. Sehingga kalau kita melakukan di instansi swasta, otomatis tidak akan diterima ya oleh pihak BKN. Nah, makanya harus diperhatikan. Yang terakhir, ini sebenarnya ada banyak, yaitu surat keterangan. Nah, surat keterangan ini ada banyak sekali macamnya ya teman-teman. Salah satunya yang pasti adalah 5 poin BKN. Itu surat pernyataan tentang 5 poin BKN. Nah, ini juga nanti disesuaikan dengan instansi masing-masing. Karena tiap instansi ini berbeda, ada yang meminta surat lamaran, ada juga surat seperti perjanjian bahwa tidak melakukan mutasi dan sebagainya ya. Jadi surat lamaran atau surat keterangan, surat pernyataan ini juga sangat banyak. Jadi saya hanya mengambil garis besarnya saja bahwa kita butuh surat keterangan atau surat pernyataan. Macam-macamnya ada banyak, disesuaikan dengan instansi pengumuman dari instansi masing-masing ya. Jadi itu kita sudah membahas, kalau bisa saya rangkum, kita sudah membahas dari pengertiannya, kapan dilakukan pemberkasannya, dan dokumen apa saja sih yang perlu disiapkan dalam pemberkasan. Oh ya, yang terakhir yaitu surat pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir. Nah, ini juga bisa dilampirkan oleh teman-teman ya, atau istilah kerennya itu adalah paklaring ya untuk pengalaman kerja sendiri. Siapa tahu teman-teman punya pengalaman kerja dan bisa menambah nanti masa kerja teman-teman semua. Oke, mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Pesan saya adalah pemberkasan adalah salah satu tahap akhir dalam CPNS. Pastikan teliti dan tepat waktu ya guys. Jangan sampai pemberkasan ini suatu hal yang mudah namun justru menghambat langkah teman-teman semua. Salam sehat dari saya, tetap jaga semangat dan sampai jumpa.